Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So mudah-mudahan weekend kalian menyenangkan ya teman-teman. Kita udah lewatin Sabtu Minggu, pergerakan masih low volatile. Untuk Bitcoin kita masih konsolidasi. Semalam kita juga udah ngadain live streaming. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa dapat banyak masukan ya melalui live streaming tersebut terkait dengan progres pergerakan pada altcoins, utamanya karena Bitcoin dominance yang posisinya masih nanjak guys. Nah saat ini kita mau update sedikit nih untuk progres pergerakan market ya ke teman-teman sekalian. Jadi untuk highlightnya utamanya adalah tanggal 10 itu masih sama, yaitu ARK Invest akan dapat kabar ya dari SEC apakah dia Bitcoin ETF spot, pengajuan Bitcoin ETF spotnya itu di approve atau di reject. Kalau misalnya di approve, harusnya bisa efek domino ya, harusnya perusahaan-perusahaan lain juga akan di approve dalam waktu dekat dan impactnya adalah cenderung positif semestinya untuk Bitcoin. Namun kalau sebaliknya harusnya Bitcoin bisa mengalami koreksi ya, kita bisa antisipasi hal tersebut. Bisa nggak kok kalau misalkan di approve tapi harganya malah turun juga? Sebenarnya bisa juga teman-teman. Kalau kalian ingat kayak kejadian El Salvador pada saat dia mengumumkan dia istilahnya confirm ya untuk legal tender, yang terjadi adalah harganya naik namun beberapa hari kemudian malah cenderung turun. Jadi ternyata euforianya itu sudah terjadi dari sebelum pengumuman ibaratnya gitu ya. Jadi mereka udah istilahnya kayak kita bilang apa ya, buy the rumor sell the news lah ibaratnya kayak gitu. Namun kalau buat teman-teman yang megang spot, terus kalian berencana untuk nge-keep ini untuk jangka panjang sampai next halving, sebenarnya menurut saya nggak perlu khawatir sih, karena ini cuma sekedar apa ya namanya ya, bagian dari permainan market ya. Kita perlu ketahui bahwa bigger players itu butuh likuiditas. Jadi kalau misalkan mereka apa ya kalau kita bilang bahasanya ya, kalau mereka butuh order lah ya istilahnya, mungkin kalau mereka butuh order ya mereka butuh retail juga untuk panic selling gitu. Nah gimana cara mereka menciptakan environment itu ya, itu yang kita nggak tahu teman-teman, itu yang menjadi misteri gitu. Namun again ya, kalau buat saya ketika nanti ada retracement itu adalah momen untuk kita buyback kembali. Alright, nah guys, kalau kita lihat pergerakan pada time frame hourly-nya ini sebenarnya bisa jadi pertimbangan ya, apakah dia sedang terkonfirmasi dalam sebuah ascending channel ya kan, ascending triangle. Karena kalau kita lihat di sini saya ada sepakat ya dengan salah satu member kita juga ya, Kofili ya, dia juga menunjukkan bahwa Vin ini kayaknya bisa nih kalau kita anggap ini sebagai A, B, C, D and probably E wave correction waves. Jadi dia nanjak nih. Nah berarti kan sebenarnya simpelnya gini guys, no break no entry dong. Kalau misalkan dia ada breakout, ada retest, mungkin konfirmasi retest ini bisa jadi peluang menarik untuk teman-teman setup long pada Bitcoin dengan ekspektasi target di previous high dulu deh, kisaran 45.000 gitu ya. Atau teman-teman kalau misalkan seandainya semesta mendukung, maka mudah-mudahan Bitcoin tetap nanjak, namun di sisi Bitcoin dominance-nya kita ngelihat dia mengalami rejection dari range atau zona supply-nya. Nah kalau itu yang terjadi, maka bakal jadi keberuntungan nih buat altcoins-nya bisa punya peluang untuk nanjak gitu ya. Karena kenapa teman-teman? Sebenarnya kita punya beberapa koin yang diantisipasi. Saya sendiri lagi mantau Sui ya. Saya ngelihat ada ketertarikan pada Sui. Saya sudah set alarm juga di sini teman-teman. Cuman expect dia mengalami breakout aja. Kenapa saya tertarik sama Sui? Karena secara dia punya TVL itu ternyata lagi naik-naiknya teman-teman, cukup signifikan penguatannya, namun tidak berbanding lurus dengan harga nih. Meanwhile TVL-nya naik, harganya cuman konsolidasi aja, terutama kalau di time frame 4 jam gitu ya. Tapi kalau kita lihat zoom out sedikit, memang iya sih secara keseluruhan dia nanjak gitu kan. Nah cuman yang saya tadi sampaikan teman-teman, kalau kita lihat perspektif time frame 4 jamnya itu menurut saya masih menarik gitu. Kita di bawah konsolidasi ya, jadi saya pengen ngelihat Sui ini itu sebenarnya punya peluang untuk menanjak lagi ya. Sebenarnya saya nggak bilang, takutnya saya salah ngomong ya, gara-gara ngelihat dia lagi hijau teman-teman ya, jadi menarik juga gitu kan untuk di follow up. Kemudian selain itu ada Arbitrum nih ya, yang secara pergerakan sebenarnya kelihatan nih dia kayaknya udah mulai breakout dari falling wedge gitu. Nah kalau teman-teman sebenarnya mau entry sih bisa-bisa saja, cuman mungkin sedikit reminder dari saya ya, bahwa pergerakan di Senin pagi itu bisa jadi pergerakan yang cenderung manipulatif. Nah mungkin agak waspada aja kalau teman-teman yang mungkin lagi open trading, apalagi menjelang tidur gitu kan, itu biasanya bisa menjadi resiko daripada likuiditas untuk para pemain besar ya, itu perlu diwaspadai. Sejauh ini sih menarik ya, Bitcoin naik, Bitcoin dominance kayaknya cenderung turun nih angkanya. Nah ini makanya ada peluang ya. Namun
Guys, kalau kita lihat ya pergerakan Sabtu Minggu itu memang low volatile, low volume. Jadi memang sebenarnya nggak terlalu banyak bisa dimanfaatkan lah. Kalaupun ada biasanya di koin-koin tertentu seperti koin Metaverse, koin-koin meme, ya itu biasanya lebih gampang geraknya kalau lagi di weekend. Nah, cuman untuk saat ini saya ngelihatnya kayaknya belum deh teman-teman sekalian ya. Kayaknya benar-benar belum deh. Ini cuman sekedar ya pancingan-pancingan aja kali ya untuk melihat market tuh sedikit berbahagia, sedikit happy gitu ya. Minimal nanti trigger utamanya kalau menurut saya tetap sih the big eventnya itu dari Bitcoin ETF spot. Makanya kalau buat saya sendiri ya, saya nggak apa-apa lah ngecil-ngecil ya kayak 2-3 harian gitu ya, santai-santai dulu deh sampai dapat kabar dan dapat konfirmasi yang jelas, baru kemudian saya bakal execute lagi secara agresif di market. Yaitu setidaknya planning saya untuk saat ini. So I'm gonna play safe a bit and focusing on managing transaksi aja ya. Sebelumnya saya ada sell short ordinals udah clear ya kan. Kemudian ada coba masuk di ICP dan ini udah tinggal manage gitu. Karena sebelumnya saya sempat close half portion ketika ngelihat ada bullish engulfing nih. Waduh, jangan-jangan naik nih ya. Ternyata enggak ya, cuma dia konsolidasinya tetap dalam sebuah channel dan akhirnya dia breakdown lagi. Jadi udah tinggal manage aja. Nah, saya nggak mau terlalu paksain open position terlalu banyak, apalagi menjelang news Bitcoin ETF spot itu tadi. Karena kita nggak pernah tahu guys apa yang akan terjadi. Alright, so dari saya it's gonna be a quick update aja ya, probably ini under 10 minutes ya, tapi ya tetap saya teman-teman pengen kasih pandangan atau masukan aja buat teman-teman sekalian. Satu lagi ya, mungkin untuk konfirmasi aja bahwa weekly close Bitcoin kelihatannya bagus sih. Kita ngelihat dia closingnya dalam keadaan bullish, jadi masih bisa ada ruang gerak lah minimal untuk dia coba ngejar lagi ke level $47.000 ya. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi, apalagi dengan pergerakan time frame kecilnya yang cenderung membentuk ascending triangle ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi konfirmasi untuk pergerakan Bitcoin berikutnya. Alright, so I think that's gonna be the update for me from me. Thank you very much guys for watching. Happy Monday and selamat beraktivitas kembali. Cheers and bye bye guys.